Ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemain Rawan tadi berjudul Cinderella dan Pangeran Cahyo katanya yang ada di Islamia itu. Alhamdulillah didominasi langsung oleh kelas 7, hanya beberapa orang kelas 8. Mereka juga sering aktif di acara teaternya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Muktamarul Islamiyah Bapak Dr. Andes Haji Muarifin MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Maksum Saputra selaku Ketua Pembina, kadang-kadang nyebutnya masih Ketua Pendiri saja. Di Undang-Undang Yayasan sudah lama berubah, itu namanya Pembina, jadi Ketua Pembina. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah, saya tadi nggak nyatet namanya Pak, lupa ya, mohon maaf. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Islamiyah Muhammad Ishaq SS, kepada yang terhormat bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang tergabung di dalam Dewan Guru SMP Al-Islamiyah, kepada yang terhormat wali murid yang hadir, juga kepada yang hormat anak-anakku sekalian yang mau wisuda ya, yang wisuda, kepada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu barangkali yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat sehingga masih dapat datang ke tempat ini dalam rangka pelepasan siswa kelas 9 ya, kelas 9. Kalau yang dulunya kelas 3 SMP. Tidak lupa pula kami haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan ridhonya kita masih dapat berkumpul di sini. Kami mohon maaf datangnya terlambat karena saya nggak tahu ini panitia juga termasuk kepala sekolah bertepatan kalau menyelenggarakan acara ini selalu bentrok dengan
jadwal saya main badminton, Pak, terus terang aja. Jadi saya ini koordinator badminton, ya, satu minggu 3 kali. Itu jadi tadi saya datang untuk menyerahkan kok dulu, gitu, menyerahkan kok catatan-catatannya, karena cara pembayarannya itu bukan iuran tiap bulan, tapi diambil dari banyaknya peserta yang main pada saat itu. Jadi nggak ada iuran tiap bulan, itu langsung dipungut pada saat berapa kali main, nah itu langsung bayar. Jadi saya harus menitipkan buku catatan dan menyerahkan kok kepada yang mau dititipin. Kadang-kadang nggak ada yang mau dititipin gitu. Makanya saya kok ini acaranya selalu bentrok terus dengan acara saya gitu. Ya, tapi alhamdulillah tadi ada yang mau dititipin sehingga saya alhamdulillah bisa hadir walaupun terlambat. Ya. Tadi juga anak-anak kita, ya, kita saksikan tadi semuanya. Terima kasih kepada tim kreasi dari guru-guru yang telah membimbing siswa-siswa sehingga ada kreativitas yang menurut saya sangat bagus, ya. Kalau saya dulu waktu zamannya saya kayaknya nggak bisa tampil, masih SMP tuh bisa tampil di panggung seperti tadi itu. Nah tadi anak-anak kayaknya sudah alhamdulillah bisa tampil baik, ya. Juga terima kasih kepada Pak Pengawas yang tadi sudah memberikan arahan, nasihat-nasihat, walaupun saya datangnya terlambat sehingga nasihatnya mungkin kurang lengkap, tapi saya ambil kesimpulan semuanya nasihatnya itu bagaimana supaya siswa-siswa ini kualitas belajarnya jadi baik, jadi tidak banyak main-main. Nah, ada tambahan dari saya khusus kepada ibu-ibu, barangkali tadi saya ada kelewat saran atau nasihat dari Pak Pengawas, ya, barangkali sudah disampaikan tapi saya nggak dengar. Yang paling penting itu harus diperhatiin HP, Bu. HP Android itu anak-anak itu sudah apalagi udah SMP, SD saja sudah bisa buka HP Android itu, ya, yang gambar-gambarnya gambar porno, sehingga ya mungkin kalau sering lihat di YouTube itu anak SD kelas 6, ya, sudah berhubungan intim dengan SMP kelas 1 gitu, Pak. Itu akibat waktu ditanya itu akibat sering nonton gambar porno di HP-nya masing-masing. Ya, kalau tadi nggak tahu Pak Pengawas tadi sudah menyampaikan HP belum itu. Karena yang paling rawan itu HP menurut saya. Kalau TV kayaknya anak-anak udah bosen. Dia lebih cenderung di kamar, ya, dia lihat HP, buka YouTube, itu hampir porno itu masih banyak. Yang katanya sudah sudah dihilangkan tuh ya, sudah diblokir, itu juga masih banyak aja. Secara tidak sengaja, kebetulan saya itu hampir setiap hari itu selalu sementara ini sendirian di rumah karena istri ngajar, ya, terus anak kerja. Jadi saya sering buka-buka YouTube itu. Jadi tahu gitu kalau YouTube itu masih banyak gambar-gambar porno, ya. Jadi tolong yang paling utama, Bu, ya, itu awasi HP Android itu. Jadi kalau anak lagi serius di kamar, nah itu tolong dideketin lah, diajak komunikasi itu. Karena bahaya itu.
Nah, di samping itu, alhamdulillah SMP Al-Islamiyah ini ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi yang beritanya viral itu, katanya anak SMP mukul gurunya. Ya Pak ya, itu masuk berita TV One itu. Mukul gurunya cuma gara-gara gurunya melarang anak murid itu merokok di dalam kelas. Nah, itu juga ya tolong diperhatiin ibu-ibu ya. Itu kalau di SMA Al-Islamiyah, alhamdulillah itu guru-gurunya sudah mendidik sangat baik sekali. Namun demikian, kalau ibu-ibu di rumah tanpa mengawasi, tanpa memperhatiin anak-anaknya, ya dilepas begitu saja, pulang larut malam dibiarkan saja tanpa diawasi, ya nanti akan jadi bandel Bu, ya. Jadi tolong ini anak-anak SMP Al-Islamiyah ini, kalau saya perhatiin di sekolahnya sudah baik, guru-gurunya ngajarinya sholat, kalau asar, duhur, asar, bahkan di puasa Senin Kemis pernah latihan untuk puasa sunnah Senin Kemis itu juga diajarkan di sekolah SMP ini ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu tolong perhatiin lagi, selain nasihat dari bapak pengawas tadi ya, juga tolong perhatiin ibu-ibu itu yang HP-nya itu ya, karena anak-anak sekarang HP-nya sudah rata-rata HP Android, sudah rata-rata seperti itu. Jadi yang bisa tampil gambar-gambar porno. Terus saya ucapkan juga selamat kepada anak-anakku ya yang telah menyelesaikan studinya di SMP Al-Islamiyah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya ya akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, SMK ya. Kalaupun nanti tidak diterima di negeri, jangan berputus asa ya, karena walaupun di swasta juga, kalau memang perhatian di rumahnya untuk mendidik anak-anak, orang tuanya mengawasi anaknya rajin ya, itu insya Allah akan lebih baik ya. Contohnya itu Al-Azhar, itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri itu ya, Al-Azhar. Mungkin Pak Pengawas lebih tahu lah kalau sekolah swasta mana yang kelihatannya meneruskan ke jenjang perguruan tinggi negeri itu banyak diterima juga. Selain memang dari sekolah-sekolah swasta non muslim ya, Kristen ya, memang saya perhatiin kalau dari dulu itu banyakkan dari sekolah-sekolah Kristen. Mudah-mudahan kita jangan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah Kristen gitu. Nah, terus setiap saya memberikan sambutan, saya menghimbau kepada guru, khususnya kepala sekolah ya, kalau bisa setiap siswa masuk ini dilakukan tes bakat dan tes IQ gitu. Makanya dari awal tolong dibicarakan dengan wali murid. Dan kelas 3 itu pengalaman anak saya, semuanya kebenaran anak saya kan di negeri ya, jadi awal masuk tes IQ sama bakat, mau lulus kelas 3-nya tes IQ, dan sampai perguruan tinggi negeri juga sama begitu gitu. Nah, tinggal mungkin saya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama Bapak Ishak lupa mau bahas masalah itu. Karena kenapa saya sarankan seperti itu? Kalau nanti ada siswa SMP Al-Islamiyah itu ternyata IQ-nya tinggi, tapi prestasi belajarnya rendah, kan sayang gitu. Ada salah apa ini? Kira-kira gitu. Salah di mana ini? Ya kan? Deketin orang tuanya. Padahal anak ini, siswa ini IQ-nya tinggi gitu, tapi prestasi belajarnya rendah. Banyak seperti itu ya. Banyak tuh ya. Jadi kalau ibu boleh juga sendiri untuk tes
IQ dan bakat ada lembaganya kalau mau sendiri, tapi yang bagus itu kolektif karena biayanya lebih murah. Supaya tahu kalau anak-anak ibu itu pertama tes IQ-nya itu apakah superior ya atau jenius, atau bakatnya sebenarnya bakatnya di apa teknik dipaksakan untuk hafalan-hafalan juga mungkin agak lambat ya. Jadi itu maksud saya itu gitu. Maksud saya, saran saya seperti itu tuh supaya pas. Anak ini sayang sekali kalau dia IQ-nya tinggi, prestasi belajarnya rendah gitu. Hanya itu aja. Kalau memang dia IQ-nya ternyata rata-rata, nah prestasinya memang juga rata-rata, ya udah memang kemampuannya dari sananya dari Allah memang seperti itu. Kalau saya sayang sekali kalau ada anak yang IQ-nya tinggi tapi prestasi belajarnya rendah. Sebab pengalaman saya banyak seperti itu. Anak IQ-nya 140 itu kan masuk jenius. Ya kan, 136 ke atas tuh jenius. Itu ternyata kok prestasi belajarnya rendah gitu. Di tempat kuliah juga dia nilainya C gitu kan. Sayang sekali gitu kan. Nah, padahal dia kalau dia mau belajar itu mungkin prestasinya ya baik. Jadi tolong kepada Bapak Muhammad Ishak ya, dimusyawarahkan saja ke wali muridnya ya, khususnya yang baru masuk, juga yang baru naik kelas 3 gitu. Baru naik kelas 3, bahkan kalau yang di negeri sih itu sekaligus juga dia bahasa Inggrisnya juga itu. Bahasa Inggrisnya dites juga berapa tupelnya gitu kan. Supaya tahu dia itu sebenarnya pinter, bukan sayang kalau sampai sebenarnya pinter tapi prestasinya rendah ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi ke anak-anak SMP yang mau wisuda ya, kami ucapkan ya, mudah-mudahan semakin sukses di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak tamu undangan dan seluruh hadirin, kita akan mendengarkan tasmih dan dites hafalan dari ketiga orang ini oleh mudirnya langsung, yakni Bapak Ustadz Muhammad Akhyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah anak-anak kita ini yang sekarang lulus kelas 9, alhamdulillah mereka semuanya yaitu sudah berhasil menghafal Al-Quran. Sekurang-kurangnya yaitu adalah 2 juz daripada Al-Quran, yakni juz 29 dan juz 30. Tentu kita semuanya percaya bahwa mereka yaitu adalah sudah menghafalnya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kita tes nih di depan hadirin sekalian, sudah sejauh mana hafalan yang tadi saya sebutkan, yaitu juz 29 dan juz 30-nya. Nanti mungkin dari hadirin barangkali ada yang mau ngetes, silakan. Juz 29. Yang pertama, Bapak ingin ke Ananda Aminullah. Amin, siap. Lanjutin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Subhanallah. Takbir. Selanjutnya ingin ke Ananda Renaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. وتعيها أذن واعية ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. Subhanallah. Takbir. Ya, selanjutnya ke Ananda Harun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. Ya. Selanjutnya ke Denny siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. سنلقي عليك قولا ثقيلا. bareng. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yakfi subhanallah. Takbir. Ya, demikian. Ini adalah satu prestasi yang sangat membanggakan. Barangkali ada
Pak Haji Muarifin, Pak Haji Mansur. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Bernilai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penampilan silat dari Mahmuda dan kawan-kawan. Ya.
Acara utama kita, serangkaian acara telah kita lalui, dan ini hari yang paling kita tunggu-tunggu, sekaligus hari yang amat paling bersejarah untuk Adinda Ananda kelas 9 tahun 2019. Kita akan masuk ke acara prosesi wisuda angkatan kelima SMP Al-Islamiyah tahun 2019. Wisudawati yang pertama, Wiwin